Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai DNA dan replikasi DNA. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Bahatimah Isahadan yang 089 dari kelas Tatris IPA 5C. Yang pertama, kita memasuki DNA. Apa itu DNA? DNA biasa lebih dikenal dengan asam deoksiribonukleat, adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama menyusun berat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar, DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik. Artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. Selanjutnya ada struktur DNA. DNA merupakan polimer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida. Rantai DNA memiliki lebar 22 sampai 24, sementara panjang satu unit nukleotida 3,3. Walaupun unit monomer ini sangatlah kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Misalnya, kromosom terbesar pada manusia terdiri atas 220 juta nukleotida. Selanjutnya, ini terdapat struktur untai DNA dan struktur double helix DNA. Yang di kanan terdapat gambar struktur double helix DNA, dan yang di kiri terdapat gambar struktur untai DNA. Struktur untai komplementer DNA menunjukkan pasangan basa adenin dengan timin dan aguanin dengan sitosin yang membentuk DNA beruntai ganda. Rangka utama untai DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa atau berkarbon 5, yaitu 2-deoksiribosa. 2 gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah satu perbedaan utama DNA dan RNA adalah gula penyusunnya. Gula RNA adalah ribosa. DNA terdiri atas 2 untai yang berbilin membentuk struktur heliks ganda. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari rangka utama sebagai struktur utama dan basa nitrogen yang berinteraksi dengan untai DNA, satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. 4 basa yang ditemukan pada DNA adalah adenin dilambangkan dengan A, sitosin dilambangkan dengan C, guanin dilambangkan dengan G, dan timin dilambangkan dengan T. Adenin berikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Pada replikasi DNA, rantai DNA baru dibentuk berdasarkan urutan nukleotida pada DNA yang digandakan. Selanjutnya, kita memasuki replikasi DNA. Sel berkembang biak dengan membelah diri. Dan apa yang terjadi pada DNA pada akhir proses pembelahan sel? Hanya ada satu rantai DNA di dalam sel. Namun, ternyata bahwa sel yang baru terbentuk juga membutuhkan DNA. Untuk mengisi kekosongan ini, DNA merampungkan sebuah rentetan operasi yang menarik, yang setiap tahapnya merupakan keajaiban yang berbeda. Akhirnya, segera sebelum sel membelah, DNA membuat kopi dirinya untuk memindahkan ke sel yang baru. Proses ini disebut replikasi diri pada DNA.
Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA, supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai, dan rantai yang satu merupakan konjugat dari rantai pasangannya. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA ini terjadi. Salah satu teori yang paling populer menyatakan bahwa masing-masing DNA baru yang diperoleh pada akhir proses replikasi, satu rantai tunggal merupakan rantai DNA dari rantai DNA sebelumnya, sedangkan rantai pasangannya merupakan rantai yang baru disintesis. Rantai tunggal yang diperoleh dari DNA sebelumnya tersebut bertindak sebagai cetakan untuk membuat rantai pasangannya. Bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan sel atau perbanyak partikel virus. Setiap organisme harus menduplikasikan DNA-nya secara tepat sebelum setiap sel melakukan pembelahan. Selanjutnya ada model replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada semi-konservatif, dan yang ketiga ada dispersif. Model semi-konservatif diusulkan oleh Watson Crick, hasil percobaan Matthew dan Franklin Stahl dengan menggunakan E. coli, menyimpulkan bahwa replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif sesuai dengan model yang diusulkan oleh Watson Crick. Secara sederhana, replikasi model semi-konservatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum melakukan replikasi, model induk mempunyai dua rantai DNA komplementer. Setiap basa dipasangkan dengan ikatan hidrogen dengan pasangan spesifiknya, A dengan T, dan D dan G dengan C. Langkah pertama dalam replikasi adalah pemisahan kedua rantai DNA. Setiap rantai yang lama berfungsi sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang rantai komplementer yang baru yang bersesuaian. Nukleotida terpasang pada daerah yang spesifik di sepanjang permukaan cetakan berdasarkan aturan pemasangan basa. Nukleotida baru tersebut disambung satu sama lain untuk membentuk tulang punggung gula fosfat dari rantai baru setiap molekul DNA. Setiap molekul DNA sekarang terdiri dari satu rantai lama dan satu rantai baru. Dengan demikian, terbentuklah dua molekul DNA yang persis sama dengan molekul DNA sebelum replikasi. Di samping itu sudah terdapat model semi-konservatif ya teman-teman. Selanjutnya, proses replikasi memerlukan protein atau enzim pembantu. Salah satu yang terpenting dikenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh beberapa jenis protein yang dapat mengenali titik-titik tersebut, dan juga protein yang mampu membuka pilihan rantai DNA. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untaian ganda ini, DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA polimerase.
mengikuti arah membukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah. Replikasi DNA dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Substrat untuk enzim ini adalah deoksiribonukleosida trifosfat yang dipolimerisasi pada satu benang DNA cetakan secara bertahap. Terima kasih, mohon maaf untuk penyebutan nama-nama yang salah, dan kami juga menerima kritikan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.